Kabar bebasnya politisi Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi Wisma Atlet tahun 2011 menyita perhatian warganet. Angelina Sondag menjadi salah satu dari sekian banyak pejabat publik yang dipenjara akibat kasus korupsi. Terlepas dari Angelina yang telah menjalani hukuman, nyatanya kasus korupsi juga tidak menyusut dari negeri ini. Menurut catatan KPK, mulai dari 2017 hingga Oktober 2021, terdapat 627 kasus tindak pidana korupsi. Dari kasus korupsi tersebut terbagi dari beberapa instansi, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan juga lembaga legislatif. Kayaknya udah banyak juga sih yang ketangkep, tapi kok kasus korupsi masih terus marak? Apa mereka nggak takut sama hukumannya? Apa hukuman untuk para koruptor dinilai kurang menyeramkan? Baru yang dikeluarkan oleh Katadata, di tahun 2021 kemarin, indeks persepsi korupsi Indonesia itu naik 1 poin, jadi ke peringkat 38 dari skala 1 sampai 100. Angka 0 itu adalah negara yang sangat korup, sedangkan angka 100 adalah negara yang sangat bersih. Masih jauh ya Badis untuk menyentuh ke sana. Di negara kita ini udah banyak banget koruptor yang ditangkap. Hukumannya pun semua masyarakat juga tahu. Tapi, kenapa masih banyak banget ya koruptor di negara ini? Apakah hukumannya itu sangat ringan menurut para koruptor? Sehingga mereka itu nggak takut dengan hukuman yang ada. Bahkan, mereka tuh masih bisa-bisanya senyum di depan kamera meski sedang mengenakan rompi oranye. Hukum bagi para koruptor menurut peraturan MA nomor 1 tahun 2020, hukuman yang terberat adalah penjara 20 tahun atau seumur hidup dan juga denda 1 miliar rupiah. Sedangkan yang teringan, penjara 2 tahun dengan denda uang 100 juta rupiah. Tapi, perlu diingat, semua koruptor ini mengajukan PK ke Mahkamah Agung agar hukuman mereka bisa dikurangi nih Badis. Dan pengajuan PK nyatanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch melihat kian banyaknya PK yang disetujui di tahun 2020. Misalnya, ada 14 koruptor yang hukumannya dikurangi atas putusan PK. Dua contoh yang menyita perhatian publik di tahun 2021 adalah MA mengurangi hukuman mantan Bupati Talaut Sri Wahyumi dari 4,5 tahun menjadi 2 tahun di tingkat PK. Kasus lainnya, PKMA melepas bekas wali kota Medan, Rahutman Harahap, yang tersandung kasus korupsi alih fungsi lahan PT KAI senilai 185 miliar rupiah. Dalam putusan PK itu, Majelis Hakim MA menilai perbuatan Rahutman itu merupakan perbuatan perdata, bukan pidana. MA melepaskan terpidana dari berbagai tuntutan hukum. Rahutman akhirnya bebas dari pidana penjara di tingkat kasasi yang harusnya dijalani sama dia selama 10 tahun. Keren. Nggak cuma hukumannya aja yang dipotong. Para koruptor yang telah keluar dari masa hukumannya bukan menjadi warga kelas 2 di tengah masyarakat. Contohnya, ada tuh koruptor yang udah keluar dari penjara malah jadi komisaris di BUMN. Terus ada lagi koruptor yang maju pileg dan sekarang jadi wakil rakyat. Ya memang sih mereka sudah menjalani hukumannya, tapi kan bisa aja mereka korupsi lagi di waktu yang akan datang. Sekarang, mari kita bandingkan hukuman koruptor yang ada di Indonesia dengan di negara lain. Di Cina, jika terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara dengan 215 juta rupiah, akan dihukum mati. Di Malaysia, sejak tahun 1997 diberlakukan hukum gantung bagi mereka yang berani korupsi. Nah, kalau di Jepang memang tidak ada undang-undang yang mengatur spesifik tentang korupsi. Tapi bagi orang yang korupsi akan dipenjara maksimal 7 tahun. Di Jepang memiliki budaya yang sangat kuat dan juga sanksi sosial yang sangat berat sehingga bisa menambah beban bagi para koruptor. Ada satu kasus korupsi oleh Menteri Pertanian Jepang yang bernama Toshikatsu Matsuoka. Saking besarnya sanksi sosial yang ia dapat, bahkan ia sampai bunuh diri di tengah skandal kasus korupsinya. Nah, Badis, gimana menurutmu tentang hukuman para koruptor di Indonesia? Bagikan pandanganmu di kolom komentar ya.